Kecurangan demi kecurangan dipercaya selalu menghiasi kegiatan pemilu di Indonesia dan itu sudah menjadi rahasia umum. Namun bagaimana bentuk kecurangan yang dilakukan dan siapa pelakunya? Berikut dialog reporter Nurhaini Amir dengan seorang pelaku kecurangan yang berasal dari tim sukses partai dan capres. Masyarakat kembali akan memilih calon anggota DPR pada tanggal 9 April mendatang. Banyak potensi kecurangan yang terjadi pada saat pemungutan suara di TPS-TPS. Saat ini saya akan mewawancarai salah satu pelaku kecurangan pemilu yang identitasnya sudah kami samarkan sebelumnya. Halo Mas Budi. Ya, halo. Mas Budi, bisa dijelaskan nggak sebenarnya sejauh mana keterlibatan Anda dalam proses pemilihan legislatif maupun pemilihan umum presiden di tahun-tahun sebelumnya? Saya terlibat dalam salah satu pendukung partai dan juga caleg. Lalu bisakah Anda menjelaskan seperti apa jual beli suara di TPS? Pada saat itu jual beli suara terjadi pada saat orang melakukan transaksi melalui pencoblosan. Pada waktu itu mekanisme untuk memilih itu melalui pencoblosan. Dan kami sebagai tim sukses mengamankan suara, ada beberapa hal yang kami lakukan. Seperti apa itu? Salah satunya adalah untuk melakukannya adalah untuk membeli suara. Ada bisa melakukannya, kami membeli suara itu melalui lisan, saya sudah mencoblos dan kami berikan uang. Berapa untuk satu orang itu berapa? Sekitar 50 sampai 100. Ada juga yang kami lakukan karena kami tidak mengenal orangnya, kami membeli suaranya dengan kertas sobekan. Bagaimana? Bisakah Anda mempraktekkan cara mencoblos dengan menjual suara? Ya, kalau lisan itu mungkin kita sudah mengenal orangnya ya, karena sudah kita percaya orangnya ya, kamu sudah mencoblos ya, kami berikan uang dan ucapan terima kasih. Tapi bagi orang-orang yang belum kita kenal orangnya ya kita minta buktinya dan buktinya adalah sobekan. Anda akan mempraktekkan ya, seperti saya apa? akan praktekkan. Ini misalnya kertas suara, salah satu kertas suara. Kita akan membeli dia nanti datang ke dalam TPS, kita memintanya untuk mencoblos, tapi dia tidak menggunakan paku. Biasanya di dalam TPS itu kan ada paku. Lalu dia menggunakan alat apa? Jadi dia menggunakan langsung, dia bentuknya misalnya dia nomor 1, dia sobek sedikit nomor 1-nya ini. Baik, disobek seperti itu. Disobek seperti itu kan seperti nampak tercoblos. Dan kertas inilah sobekan inilah yang akan dibawa keluar TPS dan mereka akan menjumpai kita di luar TPS. Akan bertemu dengan tim sukses, lalu akan memberikan tim sukses, dia memberikan bukti bahwa saya sudah mencoblos. Sudah memilih. Oke, baik. Sistem pemilihan suara dengan menggunakan metode pencoblosan ternyata lebih mudah untuk dijual belikan dibandingkan dengan sistem contreng. Kenapa bisa begitu? Temukan jawabannya di Election News sesaat lagi. Untuk potensi jual beli suara ini, mana yang lebih gampang dipraktekkan? Apakah sistem contreng atau sistem coblos? Lebih mudah memang transaksi jual beli suara itu melalui sobekan. Kalau memang melalui contreng, dia tidak bisa melakukan apapun di situ karena dia juga dilarang untuk membawa HP, kemudian juga dia dilarang untuk membawa kamera. Selain jual beli suara yang ada di TPS, apakah Anda juga melakukan praktek-praktek lain di mana itu bisa mempengaruhi suara atau pilihan seseorang? Memilih daripada sekali itu memang menjadi praktek tren sebenarnya kan. Karena DPT pada saat pemilihan itu di satu kampung A itu ada namanya, misalnya ada 100 pemilih, tapi yang memilih itu hanya sekitar 50. Dan di setiap rumah biasanya kita jemput kertas undangannya dan kita panggil orang-orang yang memang itu bekerja. Nanti akan memilih. Nama kamu berubah lagi nanti. Namanya artinya biasanya, memungkinkan bahwa satu rumah ini surat undangan itu bisa lebih. Bisa lebih karena pada saat itu yang kita tahu banyak dia mungkin ada tidak mau memilih, alasannya banyak-banyak lah. Ada golput, ada dia pergi ke, kalau di desa-desa itu dia pergi ke gunung ataukah dia lagi ke sawah, dia nggak mau memilih, ataukah ada anak-anak muda yang memang tidak berada di kampungnya, tapi dia masuk dalam DPT karena dia menggunakan KTP di situ kan. Ada yang sekolah keluar daerah, dan surat undangannya itu kan ada di rumah.
dan nantinya itulah yang kita minta kepada keluarganya. Bukankah kalau memilih itu kita harus menggunakan tinta begitu? Dan itu sudah punya skenario pada saat itu, tapi di situ juga dilakukan permainan kepada orang menjaga tinta itu. Tolong kepada orang-orang tertentu jangan dibuat begitu. Jadi kita yang melakukan itu hanya sedikit saja. Hanya secuil. Berarti ini sangat membuka potensi orang yang sudah memilih kembali memilih lagi. Ya, kembali memilih lagi. Pada saat Anda melakukan praktek-praktek seperti itu, berapa jumlah suara yang bisa Anda kumpulkan di satu TPS misalnya? Kalau praktek transaksi itu lumayan banyak memang. Yang paling dari meningkat, jual beli suara misalnya. Jual beli suara itu yang paling meningkat memang dari sobekan ini. Kalau dari secara psikologis tadi tekanan-tekanan yang dilakukan dia sebelum masuk ke dalam ruangan TPS, ya kita tidak bisa memprediksikan bagaimana, tergantung orangnya yang menghadapinya. Tapi dengan surat undangan juga banyak juga. Artinya ada dua, memberikan surat undangan tadi, kemudian dengan jual beli suara. Tapi tekanan psikologis ini jumlahnya tidak minim. DPT yang tak kunjung selesai dinilai rentan kecurangan. Berikut beberapa tanggapan di media sosial. Tweet dari Novel Setiawan, perpanjang KTP lebih awal, bikin yang online bukan elektronik, supaya DPT jadi baik dan berperan mengeliminasi kecurangan pemilu 2014. Ini sebuah imbauan agar para pemilih lebih tertib administrasi untuk membantu mengawasi DPT kita. Lalu dari Johan Iskandar, jadikan pemilu 2014 yang bersih dari kecurangan. Lagi-lagi imbauan bagi semua pihak untuk menjaga pemilu tetap bersih dan hendaknya tidak menjadikan kisru DPT sebagai celah untuk melakukan kecurangan. Selanjutnya dari Rohim Ghazali, dicari pahlawan yang mampu menyelamatkan pemilu 2014 dari kecurangan. Di tengah suasana Hari Pahlawan, Rohim Ghazali mengharapkan jiwa besar ala pahlawan dari semua pelaku pemilu untuk menjaga pemilu 2014 menjadi pemilu yang jujur dan adil. Selanjutnya dari Rati, katanya sih pemilu kemarin banyak kecurangan IT, tapi benar nggak ya? Tweet soal kecurangan yang sudah menjadi rahasia umum yang hendaknya tidak lagi terulang pada pemilu mendatang. Terakhir ada tweet dari akun Edi Roberto, 10,4 juta DPT bermasalah. Siapa diuntungkan? Partai pemerintah atau partai oposisi? Lalu bagaimana modusnya? Apakah pemilu 2009 penuh kecurangan? Ini tweet berupa pertanyaan seputar siapa yang bakal diuntungkan jika DPT bermasalah. KPU hendaknya bisa menuntaskan semua kisru DPT agar tidak ada saling curiga yang berkembang di masyarakat. Demikianlah media sosial memandang soal DPT bermasalah. Semua pihak tidak menginginkan kecurangan sebagai akhir dari DPT bermasalah.